Warta Radio Kota Santri. Semangat tim gugus tugas COVID-19, jangan kendor. Mitra Radio Kota Santri, PLT Bupati Pekalongan, Insinyur Haja Arini Harimurti, pimpin rapat koordinasi Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pekalongan, Kamis 5 November 2020, di Aula Lantai 1, Sedah Kabupaten Pekalongan. Sikapi naik turunnya kasus paparan corona di Kota Santri, PLT Bupati Pekalongan, Insinyur Haja Arini Harimurti, dan jajarannya bahu-membahu untuk satukan misi dan visi dalam menekan angka penyebaran kasus COVID-19 di Kabupaten Pekalongan. Dalam sambutannya, pihaknya menyampaikan mengenai penanganan COVID-19 di Kabupaten Pekalongan yang selama ini dianggap sudah baik. Tetapi menurutnya dengan penanganan yang sudah baik tersebut, jangan sampai menjadikan semangat tim gugus tugas kendor dan terlena. Karena masih ada banyak hal yang harus dilakukan, utamanya dalam mengedukasi masyarakat supaya bisa disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Sudah bagus selama ini, tetapi jangan sampai kendor. Ini masih perlu edukasi kepada masyarakat, karena ternyata juga masyarakat belum disiplin di dalam melaksanakan protokol kesehatan, khususnya pemakaian masker. Itu kan tadi datanya Pak Wawan mungkin lebih besar dari datanya Pak Dandim, Pak Nggih. Tetapi kalau saya lihat memang dalam keseharian itu orang mungkin pakai masker tapi hanya di leher, artinya tidak memakai masker dengan benar, hanya untuk memenuhi persyaratan mengkombok menawa ketemu Pak Polisi atau mungkin petugas yang lain. Oleh karena itu edukasi kepada masyarakat masih sangat diperlukan. Pantauan data update Corona pada tanggal 8 November 2020 pukul 23.20 waktu Indonesia Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan menyampaikan total terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 530 orang. 30 orang dirawat, 350 orang sembuh, 124 orang isolasi mandiri, dan meninggal dunia sebanyak 26 orang. Rakor ini dihadiri oleh Kapolres Pekalongan AKBP Darno dan Dim 0710 Pekalongan, Letkol Hamonang Lumban Tauran, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Dr. Anda Hajah Hindun, serta PLT Kasih Intelijen Eko Hertanto, SA, dan perwakilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan. Teddy Harun, RKS FM Pekalongan, melaporkan. Nantikan Warta Radio Kota Santri hanya di 96,4 FM. Warta Radio Kota Santri. Peringati Hari Dharma Karya Dika, Rutan Pekalongan bagikan ratusan masker. Mitra Radio Kota Santri peringati Hari Dharma Karya Dika tahun 2020, Rutan kelas 2A Pekalongan gelar bakti sosial, bagikan ratusan masker kepada narapidana dan santri di Pondok Pesantren Al-Ihsan, Batang, Kamis 5 November 2020. 300-an masker dibagikan kepada ratusan warga binaan pemasyarakatan di Rutan Loji Pekalongan sebagai upaya mengajak narapidana agar patuh terapkan protokol kesehatan dalam blok ruangan rumah tahanan. Selain pembagian masker untuk narapidana, lokasi lain yang menjadi sasaran kegiatan bakti sosial ini adalah Pondok Pesantren Al-Ihsan dengan puluhan santrinya. Seperti penjelasan Kepala Rutan Kelas 2A Pekalongan melalui Kasubsi Bimbingan Kegiatan Kerja sekaligus Ketua Panitia Peringatan Hari Dharma Karya Dika, Rutan Pekalongan Eko Kurniawan. Pihaknya menyampaikan mengingat masih belum melandainya kasus corona di wilayah Pekalongan dan sekitarnya, pihaknya turut mengupayakan langkah pencegahan lewat baksos membagikan masker.
Untuk dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dika tahun 2020, Rutan Pekalongan mengadakan beberapa kegiatan. Yang pertama diantaranya yaitu pembagian masker, kemudian pembagian hand sanitizer dan vitamin untuk WBP. Kemudian yang ketiga yaitu pemberian bantuan berupa sembako dan uang tunai untuk pembangunan Pondok Pesantren Al-Ihsan di Batang. Kemudian untuk jumlah WBP kami saat ini yaitu 315 WBP yang kesemuanya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Rutan Kelas 2A Pekalongan Anggit Yongki Setiawan bersama dengan Kasubsi serta petugas juga memberikan sumbangan dana pembangunan dan paket sembako serta hasil karya warga binaan pemasyarakatan berupa keset lantai dan kerajinan plastik untuk Pondok Pesantren Al-Ihsan. Kegiatan ini merupakan wujud kerjasama antara pihak Rutan Kelas 2 Pekalongan dengan pihak Pondok Pesantren Al-Ihsan yang sudah terjalin dalam program asimilasi untuk menerima warga binaan pemasyarakatan Rutan Pekalongan. Selama masa pandemi COVID-19 tahun 2020, Pondok Pesantren Al-Ihsan menerima 2 warga binaan pemasyarakatan yang mengikuti proses asimilasi dengan mengikuti kegiatan religi, yakni menjadi santri di Pondok Pesantren Al-Ihsan hingga masa asimilasi selesai dan mendapatkan surat keputusan pembebasan bersyarat. Teddy Harun, RKS FM Pekalongan melaporkan. Nantikan Warta Radio Kota Santri hanya di 96,4 FM.